Oke, dimulai Pak Ahmad Roziki, Pak As'ad, Pak Lukman. Monggo. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan ucapan salam kepada Bapak Ahmad Roziki, Bapak Lukman Hakim, dan Bapak Muhammad As'ad ya, dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, bahwa mereka bertiga ini sampun meluangkan waktunya ya untuk bisa bergabung dengan para mahasiswa pertukaran mahasiswa yang ada di kampus STKIP PGRI Jombang. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan ya, bahwa program pertukaran mahasiswa ini dimaksudkan agar para mahasiswa sebagai calon pimpinan masa depan ini lebih meningkat ya rasa keindonesiaannya, dan ini bisa dibangun lewat pertukaran mahasiswa. Karena apa? Karena seperti kita ketahui di Indonesia ini banyak ya kebinekaannya, agamanya berbeda, sukunya berbeda, ya rasnya berbeda, etnisnya berbeda, tapi mereka semuanya ada dalam satu keluarga besar bangsa Indonesia. Seperti yang ada di layar ini, Bapak Ahmad Roziki, Pak As'ad, dan Pak Lukman Hakim, kami sampaikan bahwa teman-teman ini punya latar belakang agama yang berbeda-beda. Seperti Mas Emiliano ini ya ada di Manado, non-Islam ya. Kemudian Mbak Rida Susilawaru dari Nias, juga non-Islam ya. Cuman walaupun kita latar belakangnya berbeda, tetapi emosional kita, ikatan emosional kita tetap terjalin kuat karena kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Maka kami mohon kepada Bapak Ahmad Roziki, Pak Muhammad As'ad, dan Bapak Lukman Hakim saged nanti sharing ya tentang kebinekaan dan keberagaman sebagai latar belakang bangsa Indonesia ya yang bermacam-macam. Jadi nanti setelah Bapak bertiga ini sharing, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta pertukaran mahasiswa ini tentang keberagaman dan toleransi yang dijalankan oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Jadi seperti kita ketahui teman-teman ya, terutama mahasiswa pertukaran ini di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang itu adalah pondok dalam tanda kutip sebagai tempat mendirikan organisasi NU ya, Nahdlatul Ulama atau Nahdliyin ya, dan pada saat itu didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya putra namanya Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Kiai Haji Wahid Hasyim punya putra juga, salah satunya adalah Bapak Abdurrahman Wahid, presiden kita keempat, atau lebih dikenal oleh teman-teman peserta pertukaran sebagai Gus Dur. Nah, Gus Dur ini ya teman-teman, seperti kita ketahui adalah tokoh pluralisme. Jadi banyak tokoh-tokoh lintas agama, lintas etnis yang datang ke Jombang atau keinginan sendiri datang ke Jombang itu ke makamnya Gus Dur, ziarah ke makam Gus Dur. Karena apa? Karena Gus Dur dianggap sebagai tokoh atau dipercaya adalah tokoh dan pluralisme. Jadi Gus Dur ini memberikan pengetahuan kepada kita ya pada saat itu sebagai presiden ya, memberikan banyak wawasan tentang pluralisme Indonesia, sehingga kalau teman-teman melihat atau menyaksikan ya berita-berita di media mainstream baik online maupun offline ya atau di TV-TV itu seringkali diliput, wah ini tokoh lintas agama dari Thailand datang ke Jombang mengunjungi makam Gus Dur. Dari Cina ke Jombang
mengunjungi makamnya Gus Dur ataupun dari pulau-pulau lain di Indonesia dengan latar belakang etnis yang berbeda. Jadi saya kira kita tepat memilih Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang biar tempat kita belajar tentang kebinekaan dan toleransi di Indonesia. Jadi mohon maaf Bapak Muhammad As'ad, Bapak Ahmad Roziki, Bapak Lukman Hakim, monggo nanti siapa yang duluan untuk menyampaikan kebinekaan dan toleransi di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, monggo. Kami serahkan jenengan bertiga, kemudian setelah jenengan bertiga nanti sharing tentang kebinekaan dan toleransi. Nanti teman-teman dari ini peserta pertukaran ini bisa bertanya sehingga timbul komunikasi dua arah. Matur nuwun, itu pengantar dari saya. Kemudian waktu dan tempat kami berikan kepada para pengasuh, ya, pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Monggo, ingkang pertama monggo dari Pondok Tebu Ireng Jombang. Ya, saya persilakan Pak Roziki. Silakan Pak. Monggo Pak Roziki. Yang tua dulu, yang senior dulu. Pak Haji Lukman, London. Beliau kayaknya off beliau. Oh gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Fajar yang saya hormati, teman-teman pertukaran mahasiswa yang sangat saya banggakan, terutama senior kami Ustaz As'ad yang saya hormati. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa Zoom meeting dengan panjenengan semua berbicara tentang kebinekaan dan toleransi di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mungkin saya akan bicara lebih banyak di teori nih. Nanti praktek yang ada biar Pak As'ad dan Pak Haji Lukman yang lebih senior di Tebu Ireng. Kebinekaan ini kan dari kata bina dan eka ya. Bina itu apa? Bina itu bermacam-macam gitu ya. Eka itu artinya. Dan sehingga bineka itu diartikan sebagai beraneka ragam. Aneka ragam itu bineka. Pondok Pesantren Tebu Ireng yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Fajar tadi melahirkan tokoh-tokoh hebat yang sangat mumpuni di bidang kebinekaan dan toleransi. Saya kira dan saya yakini tidak akan muncul begitu saja tanpa sebuah bangunan teori yang cukup matang dalam memahami agama Islam itu sendiri. Sehingga pemahaman yang kuat terhadap agama Islam yang kami yakini inilah yang menjadi latar belakang munculnya rasa kebinekaan, menerima aneka ragam, dan toleransi dalam beragama. Sebutlah salah satu tulisan dari alumni Pondok Pesantren Tebu Ireng, Allahyarham Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, yang memiliki buku Kerukunan Umat dalam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Beliau menceritakan bahwa ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, jadi di Ramadan 8 Hijriah, itu Sayyidina Bilal ini naik Ka'bah. Nah, Bilal ini adalah budak, ya, budak, kemudian dia berkulit hitam, sehingga ketika Bilal ini naik ke atas Ka'bah itu muncul komentar, itu ngapain budak hitam kok adzan di atas Ka'bah, kenapa enggak yang lain? Nah, ini sudah ada rasisme di Arab saat itu. Allah Subhanahu wa taala merespon komentar ini dengan menurunkan surah Al-Hujurat ayat 13.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai para manusia, kata Allah, aku Allah ini menciptakan kalian dengan ragam laki-laki dan perempuan. Dan aku jadikan kalian itu syu'uba. Syu'uba itu artinya berbangsa-bangsa. Jadi eksistensi bangsa sudah diakui dalam Al-Qur'an sejak Hadratul Rasul masih sugeng, Quran turun ini. Dan kalian semua saya jadikan berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku. Gitu. Jadi bangsanya sudah eksis, ya, diakui dalam Al-Quran, kesukuan pun juga diakui dalam Al-Quran. Dan adanya bangsa dan suku ini adalah lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Dari ayat ini setidaknya lahir dua teori. Yang pertama adalah teori persamaan hak bagi manusia, yaitu nadhariyatul al-musawah, nadhariyah al-musawah. Bagaimana agama Islam ini memandang semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Baik dia dari bangsa Arab maupun dari bangsa lain. Dan Bilal ini dari kulit hitam, tidak ada masalah. Kita terima itu semua. Ya, teori memandang bahwasanya manusia memiliki hak yang sama. Sudah ada sejak Al-Quran turun dalam, yaitu nadhariyah al-musawah dalam Al-Hujurat ayat 13 ini. Di samping mengakui hak kesamaan hak bagi manusia, ayat ini juga mengakui eksistensi bangsa dan suku. Sehingga dengan berbekal pada ayat ini saja, maka kebinekaan sudah harga mati. Tidaklah manusia itu diciptakan dalam satu model, gitu. Model bangsanya beraneka ragam, sukunya beraneka ragam, tapi itu semua dibingkai dalam ajaran agama ini dengan nadhariyah al-musawah. Semua dipandang sama, semua dipandang memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik dia dari bangsanya sendiri maupun dari bangsa-bangsa lain. Karena Al-Quran lebih memilih pakai jamak tadi, syu'uba, itu jamak, mufradnya sya'ab, gitu ya, satu bangsa. Jadi eksistensi bangsa-bangsa itu sudah ada dalam Al-Quran. Demikian pula qabail, ini jamak dari qabilah, satu suku. Kalau qabail maka bersuku-suku. Oleh karena itu maka berangkat dari Al-Quran ini yang tentu menjadi landasan utama pondok pesantren semuanya, dan yang kita bicarakan Tebuireng, maka lahirlah tokoh-tokoh Tebuireng yang bisa menerima beraneka warna suku ras yang ada di Indonesia ini, seperti yang disebut Pak Fajar tadi, Gus Dur gitu ya. Bahkan sebelum kita bicara tentang Gus Dur ya, kita kalau melihat Tebuireng, dari santrinya sudah beraneka warga, aneka macam, dari Sabang sampai Merauke lah kalau kita bilang itu. Bahkan dari Malaysia pun ada yang ngaji di Tebuireng, sampai hari ini di Mahat Ali itu ada dari Malaysia. Kemudian gurunya sama, gurunya juga dari macam-macam. Bahkan yang menurut kami agak aneh gitu ya, agak aneh ini adalah manakala guru-guru itu terkadang bukanlah lulusan dari Tebuireng. Itu bukan lulusan dari Tebuireng itu bisa ngajar di Tebuireng. Ini toleransi yang luar biasa ini. Toleransi keilmuan ini. Jadi bukan produk asli Tebuireng, tapi bisa ngajar di Tebuireng dan bahkan bisa menjadi salah satu pimpinan di Tebuireng. Ini saya kira pembelajaran yang luar biasa. Sehingga bahkan ya kalau saya teruskan, Allah yarham Profesor Dr. Tolhah ya, Prof. Tolhah. Ini dulu ketika kita sawan ke Malang, beliau cerita, Tebuireng itu dulu, kata Prof. Tolhah, pernah ada guru non-muslim yang ngajar materi umum di pondok pesantren Tebuireng. Guru non-muslim itu, Prof. Tolhah yang dawuh ini, Allah yarham Prof. Tolhah. Jadi dari santrinya beraneka ragam, gurunya beraneka ragam, bahkan sistem kurikulumnya pun kita tidak Tebuireng minded murni dan tidak mau dicampuri dengan kurikulum lain. Tidak. Kita ini ada kurikulum yang bisa berkolaborasi dengan kurikulum nasional. Ini kan juga toleransi di bidang kurikulum dan keilmuan. Jadi kalau dari sisi agama, kita banyak cerita di antaranya Prof. Tolhah tadi, yaitu adanya guru di Tebuireng yang non-muslim saat itu. Dan ini pula ya tidak terlepas dari sejarah. Karena pembacaan Hadratus Mbah Hashim itu masyhur dengan pembacaan Sirah Nabawiyah yang luar biasa.
Bagaimana ketika perang Badar itu, tawanan perang Badar itu diantaranya masih non-Muslim yang kemudian dipergunakan untuk mengajari baca dan tulis di era kenabian, ini maka di Tebuireng menjadi sebuah ndak aneh ketika ada guru non-Muslim yang ngajar di Tebuireng saat itu. Seperti yang saya katakan tadi, sikap-sikap menerima kebinekaan, sikap-sikap toleransi pastilah lahir dari sebuah teori, bangunan teori keagamaan yang kuat. Ya terlepas monggo ya, ada yang non muslim, ada Mas yang dari Manado tadi, dari belajar agama manapun pasti akan kita ini diajari sebuah rasa untuk menghormati orang lain. Nah, ini yang saya katakan bahwasanya wujud toleransi yang dimiliki tokoh-tokoh Tebuireng tidak mungkin lepas dari bangunan teori yang sangat kuat. Dan sekarang kalau kita melihat Tebuireng sekarang ini sudah ada sekitar 18 cabang yang tersebar di Jawa dan di luar Jawa. Ya, ini juga wujud bertoleransi tadi, tidak hanya orang Jawa yang bisa mondok, tapi kita juga membuka beberapa cabang di luar Jawa. Saya lanjutkan pada Islam dan toleransi. Seperti saya katakan tadi, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah di 8 Hijriah bulan Ramadan itu, ini merupakan salah satu dalil terhebat bahwasanya Islam itu adalah agama yang mengakui toleransi. Kita tahu kalau membaca sejarah itu bagaimana Hadratul Rasul Muhammad itu ketika dakwah pertama kali luar biasa permusuhannya, paman memusuhi, semuanya memusuhi, banyak memusuhi. Bahkan terjadi intimidasi, pengancaman, pembunuhan dan seterusnya. Tetapi begitu 8 Hijriah Islam ini begitu kuat menaklukkan kota Mekah, Hadratul Rasul Muhammad apa yang dilakukan ketika masuk kota Mekah itu? Orang-orang kafir itu, non-muslim saat itu ditanya oleh Kanjeng Nabi gini, "Mata dzunnuna anni fa'ilun bikum?" Mas-mas yang non-muslim, menurut kamu, saya sekarang sudah berkuasa ini, saya bakal ngapain kamu? Gitu kan, mungkin kita tambahin gitu redaksinya, biar kan aku mbok genekno gitu. Dulu kan kamu melakukan begini, sekarang menurut kamu saya sudah berkuasa gini, mata dzununa anni fa'ilun bikum, apa yang akan kamu duga yang akan saya lakukan kepadamu? Orang-orang Quraisy ini menarik jawabannya, khairon katanya, saya yakin Muhammad kamu akan perlakukan saya dengan baik. Akhun karim, ibnu akhin karim, kamu ini saudaraku yang mulia, dan kamu ini anak dari leluhur Arab yang mulia. Nah, ini rayuan ya, biasa, orang-orang sudah terpojok begitu. Tapi apa jawabannya Hadratul Rasul? Kata Rasulullah, idhabu fa antum tulaqa. Ya sudah, kamu pergi semua. Kalian semua adalah orang bebas. Itulah teori yang diajarkan dalam sejarah Islam. Sehingga klaim-klaim bahwasanya Islam tidak mengenal toleransi, Islam adalah agama yang keras, sekali lagi itu pastilah berangkat dari pemahaman agama yang rapuh, berangkat dari pemahaman agama yang kurang dalam. Contoh lagi, itu Hadratul Rasul ya. Sayyidina Umar ketika menaklukkan Al-Quds ya, Masjidil Aqsa kalau sekarang itu. Al-Quds itu dulu pernah ditaklukkan oleh Sayyidina Umar tahun 636 Masehi, sekitar 15 Hijriah. Bisa dilihat di sana bahwasanya ketika Al-Quds ini ditaklukkan oleh Sayyidina Umar, maka kemudian beliau membuat sebuah perjanjian yang disebut dengan Al-Uhdah Al-Umariyah. Al-Uhdah Al-Umariyah. Saya akan bacakan ini teks Al-Uhdah Al-Umariyah, bagaimana Sayyidina Umar yang terkenal dengan khalifah yang adil, khalifah yang tegas, memperlakukan Al-Quds. Elia, kalau mereka menyebutnya Elia. Al-Uhdah Al-Umariyah itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma a'ta Abdullah Umar Amirul Mukminin ahla Ilya. Inilah yang diberikan Umar, sang khalifah Amirul Mukminin kepada penduduk Elia. Penduduk Al-Quds minal aman, yang diberikan adalah keamanan. A'tahum amanan li anfusihim wa amwalihim. Mereka dijamin keamanannya, dirinya, hartanya, walikana isim dan gereja-gerejanya. Sayyidina Umar, tokoh sahabat yang sangat keras, yang adil, itu begitu menguasai Al-Quds, mereka tidak mengusir gereja-gereja itu.
Gereja-gereja itu dibiarkan eksistensinya. Bahkan kalau kita melihat sejarah penaklukan Al-Quds, maka kita dapatkan Sayyidina Umar itu diminta sholat di gereja itu. Sholatlah di sini. Kata Umar, enggak, saya enggak mau sholat di sini. Saya enggak mau sholat di sini karena khawatir nanti umat muslim akan merobohkan gereja ini karena berdalil Umar pernah sholat di sini. Kita ganti masjid saja gereja ini. Enggak mau Sayyidina Umar. Untuk menghargai eksistensi dari gereja yang ada di Elia itu. Walikana isihim wasulbanihim. Sulban ini tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Apa kita bilang sinagog ya. Gerejanya dijamin, sinagogenya diambil, dijamin ya keselamatannya. Wasaqimaha wa bari'aha wa sa'iru millatiha. Seluruh penduduknya yang sehat, yang sakit, dan seluruh eksistensi agama yang ada di Elia dijamin oleh Sayyidina Umar. Annahu la tuskanu kana isuhum. Gerejanya tidak diambil paksa. Wala tuhdamu, gerejanya tidak dirobohkan. Wala yantaqisu minha wala min hayyiziha. Tidak ada yang direndahkan martabatnya karena Islam berkuasa di sana. Inilah beberapa potongan dari Islam dan toleransi yang dipraktekkan oleh potret muttaqin kelas atas, Hadratul Rasul, kemudian Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Berangkat dari sana, maka sekali lagi tidak heran ketika Tebireng ini sebagai pondok pesantren yang didirikan oleh Hadratul Rasul memiliki tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya ambil satu contoh saja betapa Tebireng menghargai kebinekaan dan toleransi. Kita tentu ingat ada penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Bagaimana kata-kata itu dihapus, yaitu penghapusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Siapa tokoh di balik penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta? Di antaranya adalah yang disebutkan Pak Fajar tadi, yaitu Yai Wahid. Yai Wahid ini putranya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sehingga tentu sikap penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta ini yang kemudian menjadi sila pertama dalam Pancasila itu merupakan wujud bagaimana keberhasilan Tebireng membentuk generasi tokoh yang bisa menghargai kebinekaan dan menjalankan toleransi yang ada. Sehingga kalau kita melihat ya Wahid sudah begitu, bagaimana Mbah Hasyim? Ya tentu lebih dari itu. Mbah Hasyim tentu bangunannya itulah yang diajarkan ke putra putrinya, gitu ya. Di antaranya saja. Mbah Hasyim betapa sangat mencintai umat Muslim, betapa sangat mengharapkan terjadinya namanya ukhuwah, persaudaraan yang kuat, sampai-sampai ketika Lebaran ya, Idul Fitri itu ini ada di ucapan tahniah Idul Fitri ya dari Mbah Hasyim. Dari ucapan Lebaran itu Mbah Hasyim juga pernah nulis ucapan Lebaran dan perpisahan dengan Ramadan. Di antaranya ada syair begini. Baini wa bainakum fil mahabbati nisbatun masturatun fi sirri hadzal alam. Kita ini, saya dan sampean, kata Mbah Hasyim, saya dan kalian semua, di antara kita ini ada rasa cinta, ada hubungan saling mencinta yang tersembunyi pada alam jagat raya ini. Nahnul ladzuna tahabbabat arwahuna min qabli khalqillahi tinata adam. Ruh-ruh kita, bahkan ruh-ruh kita ini sudah saling mencinta sejak Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Luar biasa. Bagaimana beliau bersyair, bagaimana beliau membangun rasa ukhuwah yang tentu rasa persaudaraan ini lahir dari sikap toleransi yang sudah matang. Dan sikap toleransi sudah matang itu terlahir dari pemahaman agama yang kuat. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Lebih nanti ragam tamu yang rawuh di Tebireng, kemudian kegiatan-kegiatan di Tebireng, insya Allah akan disampaikan oleh senior kami Ustaz Muhammad As'ad dan Bapak Mudir bidang pondok, beliau Bapak Haji Lukman Hakim. Saya kira nonton Pak Fajar yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Ahmad Roziki yang telah memberikan pemahaman ya tentang bagaimana
keberagaman dan toleransi dibentuk di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, ya. Ya Allah, sangat memberikan inspirasi sekali tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Roziki. Monggo dilanjutkan kepada Bapak Muhammad As'ad mungkin. Terima kasih Pak Fajar. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul untuk berdiskusi. Alhamdulillah senior kami, sebenarnya lebih senior ini Pak Roziki, bukan saya. Karena beliau yang lebih lama nyantri, saya ini hanya dapat berkahnya untuk ikut belajar akhir-akhir ini di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan Pak Roziki sudah memberikan gamblang Pak Fajar dan teman-teman semua tentang bagaimana secara teoritis ya, toleransi dalam agama kita, dalam Islam terutama, yang semoga nanti baik teman-teman Muslim yang dalam forum ini maupun yang non Muslim bisa memberikan gambaran tentang ternyata toleransi dalam kaidah atau kajian keagamaan Islam seperti ini. Mohon maaf kalau suaranya masih karena ada sedikit perbaikan di rumah. Saya akan mungkin menambah tentang sejarah ya, tentang bagaimana Tebu Ireng, mungkin tidak banyak, hanya untuk memberikan gambaran utuh kepada teman-teman bagaimana sih peran Tebu Ireng itu dalam katakanlah proses toleransi dalam negara kita. Tentu tidak terlepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri pondok pesantren dan juga pendiri Nahdlatul Ulama yang berikan banyak wawasan tidak hanya kepada santri tapi terhadap putra-putri yang kemudian juga menginspirasi para cucu beliau, para cicit yang sampai saat ini tetap berjuang untuk toleransi di negara kita. Kita tahu sebetulnya secara umum kan Islam di Indonesia itu dikenal sebagai Islam yang ramah lah. Kalau tahu mungkin kalau adik-adik, kalau Pak Fajar mungkin sedikit banyak tahu lah zaman Soeharto tahun 80-an, 90-an. Tetapi memang akhir-akhir ini kan Islam Indonesia kan dianggap agak berubah. Ya tentu perubahannya karena kalau mungkin dulu Anda sering mendengar tahun 2000-an ada bom Bali 1, bom Bali 2, bom Jakarta, bahkan bom Surabaya akhir-akhir ini. Nah, salah satu yang menjadi katakanlah image citra bahwasannya Islam itu sebetulnya toleran, bukan yang marah-marah sebagaimana kita di media. Ya salah satunya adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng dan juga para tokoh-tokoh di dalamnya. Contoh dalam beberapa catatan sejarah yang kita punya, Gus Dur itu menjadi salah satu yang kelihatan di media ya pada tahun 76. Itu bisa dibilang tahun-tahun yang sangat awal sekali, banyak yang saya aja belum lahir. Gus Dur itu sudah membuka proses dialog, membuka toleransi dialog antara Islam, Pondok Pesantren Tebu Ireng dengan agama lain. Yang pertama waktu itu beliau diundang untuk acara seminar yang diadakan oleh umat Kristiani di Manado. Tentu mengundang Gus Dur yang waktu tahun 70-an ya, bisa dibayangkan seperti apa, masih tidak jauh dari zaman kemerdekaan, itu menunjukkan bahwasanya umat Kristiani non-Muslim percaya bahwasanya Gus Dur sebagai cucu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan putra Wahid Hasyim yang sebagai Menteri Agama tahun 50-an, itu bisa menjadi representasi bahwasanya dengan hadirnya Gus Dur itu akan memberikan wawasan kepada umat Kristen di Manado. Ya seperti saatnya hari ini saya dan Pak Roziki dan Pak Lukman Hakim diundang untuk memberikan wawasan bersama tentang bagaimana praktek toleransi di negara kita, utamanya di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Tidak hanya itu, setelah kunjungan itu Gus Dur membuka kerjasama antara waktu itu Gus Dur menjabat sebagai sekretaris pesantren. Jadi sebelum beliau hijrah ke Jakarta, setelah pulang dari Mesir dan Irak untuk studi, beliau sempat balik ke Pondok Pesantren Tebu Ireng dan menjabat sebagai sekretaris pesantren. Nah, waktu itu Gus Dur sebagai salah satu pimpinan di Pondok Pesantren Tebu Ireng membuat atau membuka kerjasama antara Tebu Ireng dengan Institut Pastoral Indonesia di Malang. Institut ini adalah sebuah lembaga pendidikan
milik Katolik yang mempunyai konsentrasi di bidang teologi dalam upaya mereka mengkader para pastor atau calon-calon pastor lah, sehingga mereka siap untuk menjadi pastor dan katakanlah berdakwah atau khotbah di gereja-gereja yang mereka punya. Sehingga waktu itu Gus Dur dengan salah satu pastor Romo Yanser, kalau nggak salah namanya Profesor Dr. Paul Jansen, itu membuka kerjasama dan ada dialog antara Pondok Santo Bireng dan pastoral di Malang ini. Selain itu kita ingat juga Gus Dur itu cukup kontroversial, tetapi dianggap sebagai satu jalan untuk membantu atau memihak kepada kelompok-kelompok non-Muslim dalam upayanya agar tidak terlalu katakanlah diskriminan oleh Orde Baru. Karena awal 90-an Soeharto itu membentuk namanya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, 90-an awal. Dan yang tentu secara politik ICMI itu sebetulnya cara Soeharto untuk mengkooptasi kelompok Islam. Ini kalau kajian politiknya ya. Sehingga Gus Dur merasa kalau Soeharto terlalu dekat dengan kelompok Islam, takutnya kelompok-kelompok non-Islam akan terpinggirkan. Sehingga Gus Dur waktu itu membuat namanya Forum Demokrasi. Jadi sebagai antitesis dari ICMI, Gus Dur membuat Fordem. Fordem ini adalah salah satu usaha Gus Dur agar untuk mengatakan bahwasanya seharusnya negara itu tidak memihak kepada suatu kelompok, tapi memberikan ruang kepada kelompok lain, termasuk di dalamnya kelompok non-Muslim. Sehingga waktu itu cukup terkenal, bahkan diberangus dan tidak diizinkan untuk beraktivitas oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto waktu itu. Mungkin salah satu contoh juga, ini juga berkaitan dengan Gus Dur. Kita tahu sekarang setiap bulan Januari atau bulan Februari itu ada perayaan Imlek, ada perayaan Hari Raya Cina. Itu juga salah satu sumbangsi Gus Dur kepada bangsa Indonesia, karena di zaman Soeharto jangankan berhari raya, enggak boleh orang Cina itu yang naga yang nari-nari itu tidak boleh sama sekali, bahkan dilarang oleh Presiden Soeharto. Apalagi perayaan Hari Raya Cina. Dalam catatan saya, mulai tahun 68, jadi Soeharto itu naik sebagai presiden 67-68, karena 65 itu pasca G30S ya, dan Soekarno turun, kemudian naik 67-68. Nah, sejak saat itu, sejak saat itu 68 sampai reformasi, warga Tionghoa dilarang untuk merayakan Imlek. Tidak tahu apa maksud di balik ini. Itu tertuang dalam Inpres Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang dibuat oleh Orde Baru di bawah Soeharto. Jadi Impres itu mengatakan larangan sama sekali untuk warga Tionghoa merayakan Hari Raya Cina, Hari Raya Tionghoa. Yang kelihatan betul, maka sejak awal mula kedekatannya itu Gus Dur, salah satunya adalah ada satu pernikahan Chinese antara, itu terkenal, bisa di browsing, antara Budi sama Lani. Ketika itu Budi sama Lani ini ingin mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil di Surabaya. Tapi agama Konghucu, nah ini juga sekarang kalau kita tahu ada berapa agama yang diakui di Indonesia, ada 6, tapi zaman Soeharto hanya 5. Konghucu tidak termasuk di dalamnya. Nah, ketika Lani ini 90-an ya, ketika Budi sama Lani ini ingin mencatatkan pernikahannya, tapi ditolak oleh kantor catatan sipil Surabaya. Karena apa? Karena Konghucu tidak masuk dalam salah satu agama yang diakui. Sehingga prosesnya itu pelik, dan Gus Dur ini sampai ikut mendampingi di proses gugatan di PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya. Dan alhamdulillah ketika itu berhasil. Bahkan ketika Gus Dur menjadi presiden, ada satu keputusan beliau yang itu sangat dihormati, bahkan dirayakan oleh umat Tionghoa
di Indonesia, yaitu beliau membuat Kepres nomor 6 tahun 2000 yang membolehkan kembali perayaan Imlek setelah dilarang oleh Soeharto selama 31 tahun. Jadi ini implementasi ya. Kalau tadi Pak Roziki kepada teoritis tentang bagaimana Pondok Pesantren Tebuireng dan juga secara kajian agama. Nah, ini Gus Dur memperlihatkannya dalam praktek bagaimana mendampingi bahkan membantu serta membackup secara aturan negara bahwasanya umat agama itu harus dihormati. Umat beragama itu tidak boleh direpresi. Umat agama itu harus dilindungi bahkan diberikan ruang untuk mereka berjalan seiring dan melaksanakan ibadatannya. Ya contohnya agama Konghucu yang dulu dilarang sejak tahun 2000 menjadi salah satu agama resmi, Imlek boleh dirayakan, bahkan perayaan yang naga-naga yang tarian itu bebas bisa dilaksanakan oleh kelompok masyarakat Tionghoa di Indonesia. Kita juga selain juga Gus Dur ya, adiknya beliau Gus Solah almarhum Salahuddin Wahid yang juga pimpinan pesantren pengasuh sebelum saat ini, Gus Kiking juga sama mempunyai posisi sebagaimana Gus Dur. Saya ingat pribadi tahun 2012 itu ada kunjungan freighter. Kalau dulu dari Malang zaman Gus Dur, ketika Gus Solah itu ada sekitar 10 calon pastor yang tinggal di Pondok Pesantren Tebuireng. Tinggal ya. Jadi tidak hanya kalau awalnya dialog, ini tinggal. Mereka tinggal selama 2 minggu berdiskusi dengan santri Pondok Pesantren Tebuireng. Diskusi biasanya tentang tema-tema kajian-kajian filsafat waktu itu. Kalau di tradisi Kristen mereka punya Thomas Aquinas, kalau di agama Islam punya Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali selain juga beliau merupakan ulama, beliau juga punya satu pemikiran filsafat yang agak berbeda dengan teman-teman Kristiani. Tapi waktu itu kita mendialogkan bagaimana sih posisi Thomas Aquinas, bagaimana sih posisi Imam Ghazali dalam pemikiran kajian-kajian filsafat dalam tradisi Kristen maupun dalam tradisi Islam. Jadi waktu itu betul-betul gayeng. Maka kemudian jika nanti Pak Fajar ada program lanjutan mau kunjungan kalau setelah pandemi ya kami mempersilakan. Insya Allah kami memberikan ruangan, bahkan kalau tinggal itu bisa juga dilaksanakan. Terima kasih ya sudah diberi izin. Monggo dilanjutkan Bapak. Insya Allah. Karena selain itu, selain yang 2017, tahun 2017 juga pernah ada kunjungan dari King's College. Itu salah satu kampus di Amerika. Juga sama, anak-anak calon pendeta, calon pastor, mereka datang ke sini dan kita berdialog. Mereka kebanyakan bertanya tentang bagaimana sih Islam itu, karena tentu konteks Barat agak berbeda dengan konteks di kita ya. Konteks Barat lebih melihat agama Islam kok seolah-olah kereng, seolah-olah jahat, seolah bagaimana sebetulnya yang terjadi atau yang dipelajari oleh santri itu. Nah, mereka datang ke kita dan bertanya dan kita bisa memberikan share itu. Sehingga ketidakpahaman atau kesalahpahaman itu bisa katakanlah dihilangkan. Apakah kelompok Islam lain yang non-NU boleh datang? Boleh. Bahkan tahun 2013 ada satu contoh, ini juga adiknya Gus Dur, Gus Solah almarhum, menerima kunjungan HTI. Nah, itu mungkin kalau HTI kok bisa sih hadir ke Tebuireng, bukannya itu kelompok lain. Nah, Gus Solah waktu itu memberikan penjelasan, kita loh non-muslim aja mau nerima. Masa kelompok Islam di luar kita tidak terima. Jadi waktu itu pun diterima. Ini juga menunjukkan bahwasanya toleransi di NU, di Tebuireng tidak hanya non-muslim, kelompok Islam pun yang berbeda paham kepada kita itu diterima. Meskipun menurut Gus Solah, saya memang tidak sepakat dengan keyakinan HTI tentang khilafah dan seterusnya. Tapi kan itu bukan menjadi halangan bagi saya dan teman-teman di sini untuk menerima mereka untuk berdialog. Toh ini juga untuk berdialog, berdiskusi, dan di sana pun Gus Solah menjelaskan kepada pengikut HTI, saya tidak sepakat dengan HTI. Dan beliau juga meminta mereka
untuk ya apa namanya kembali ke NKRI kepercayaannya. Sehingga ini maksud beliau untuk datang tapi menerima kedatangan mereka tapi mendakwahi sesuatu yang mereka tidak sepakat. Jadi itu salah satu contoh tidak hanya non Muslim tapi juga kelompok Islam yang mungkin berbeda pandangan itu diterima oleh Gus Solah. Saya kira banyak contoh yang lain termasuk Ustadz Roziki salah satu yang menjadi apa namanya pimpinan yang menerima beberapa kali juga Ustadz Roziki ada dari kunjungan SMP, SMA Katolik di Jakarta ataupun teman-teman GMKI yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen atau Katolik ya. Jadi mereka datang dan berdialog dengan kita. Mungkin itu Pak Fajar, saya harap nanti ke depan dialog atau komunikasi kita bisa berlanjut dan semoga pandemi selesai, kita bisa bertemu dan berdiskusi langsung tatap muka. Mungkin itu dari saya, semoga nanti kita bisa lanjut dalam sesi dialog. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kiai Muhammad As'ad ya. Yun sewu kepada Bapak As'ad dan Bapak Ahmad Roziki. Tadi kan disampaikan oleh Bapak As'ad ya, ada kunjungan dari Miami Dade College ya, dari Amerika ya. J. Nah, Yun sewu Pak Ahmad Roziki dan Pak As'ad. Pada saat itu saya juga ikut mengantarkan mereka. Tadi, iya, karena mereka juga akan ke kunjungan ke Desa Jarak Wonosalam, studi tentang multikulturalisme. Oh, alhamdulillah. Jadi kami mohon maaf pada saat itu diminta oleh Pemkab Jombang untuk mendampingi mereka dalam sebagai apa ya, menerjemahkan. Jadi mereka rombongannya sekitar 16 orang mahasiswa dan 1 profesor. Jadi kita membantu Pemkab Jombang. Jadi mentransfer komunikasi ya antara mereka dengan penduduk Desa Jarak pada saat itu. Tapi sebelum ke Desa Jarak mereka kunjung dulu ke makam Gus Dur dan kunjungan ke pengasuh Pondok Pesantren Tubuirun Jombang pada saat itu. Dan saya ikut pada saat itu Pak Hasan dan Pak Roziki tahun 2019. Iya. Oke, tadi ini teman-teman sangat menarik sekali ya penjelasan dari Bapak Kiai Ahmad Roziki dan Bapak Kiai Muhammad As'ad ya tentang kebinekaan dan toleransi sebetulnya itu sudah lama ya, sejak zaman Nabi, sejak zaman Khulafaur Rasyidin sudah ada ya. Dan saya sampaikan juga ke beliau berdua bahwa ini adalah salah satu kegiatan Pak Ahmad Roziki dan Pak As'ad ya, kunjungan ke pondok. Besok Sabtu besok kita kunjungan ke GKJW Mojowarno. Jadi Nyon Sewu, jadi memang keberagaman, kebinekaan ya dan toleransi. Jadi kita mengunjungi pondok-pondok yang berlatar belakang Islam, kemudian ke GKJW, kemudian ke Kelenteng. Itu mungkin 2 minggu lagi ke Kelenteng ya. Jadi semuanya kita kunjungi dari berbagai macam latar belakang agama, ras, etnis, kepercayaan. Jadi nanti kita harapkan teman-teman ini sebagai peserta pertukaran mahasiswa itu bisa meningkatkan rasa kebinekaan dan toleransi ya, sehingga nanti beliau-beliau ini, para peserta ini kalau nanti menjadi pimpinan kita di masa mendatang, jadi tidak mementingkan golongannya saja, bahwa kalau mereka menjadi pimpinan negara, Anda semua nanti adalah memimpin seluruh rakyat Indonesia tanpa memperhatikan latar belakang apapun ya yang ada Indonesia. Mungkin saya bisa ngomong Pak Roziki dan Pak As'ad dan teman-teman ketika pada saat itu Ivan Dimas timnas U19 ya di final Indonesia U19 lawan Thailand pada saat itu, saya kan ada di stadionnya ya pada saat itu. Yang ada satu kata pada saat itu, Indonesia. Jadi kita semuanya melepaskan latar belakang masing-masing. Mungkin pada saat itu di dekat saya ada yang beragama non-Islam ya, tapi mereka juga semuanya melepaskan latar belakangnya. Jadi yang ada adalah Indonesia.
Jadi inilah maksudnya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman para peserta, sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Ahmad Roziki dan Bapak Kiai Muhammad As'ad. Monggo bertanya dari materi tadi, sharing tadi dari beliau berdua, ya. Monggo. Monggo. Ayo, masih mikir itu dah. Apa ini yang ditanyakan tadi? Kenapa Pak, kita tunggu aja. Sebelum Sangat ditanyakan menarik mungkin tadi. Pak Fajar, saya kira kami kan belum berkenalan masing-masing ya. Oh, Mungkin mungkin bisa kenalan ini dari Mbak Ramla dan semuanya harus mengenalkan dan mohon maaf di-on-kan kameranya. Ya, satu persatu biar Pak Ahmad Roziki dan Bapak Kiai Muhammad As'ad bisa kenal dengan mereka ya. Mohon dikenalkan nama lengkapnya dari mana, dari perguruan tinggi mana, kemudian dari provinsi mana. Silakan. Mungkin dari Mbak Rida, silakan. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rida Susila Warubu, biasa dipanggil Susi. Saya berasal aslinya orang Nia, Sumatera, Provinsi Sumatera Utara. Saya kuliah di Universitas Nusa Cendana, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mbak Rida. Ini Pak As'ad dan Pak Roziki ya. Mbak Rida ini dari suku Nias aslinya, teman kuliahnya di NTT ya, Nusa Cendana, luar biasa. Antar pulau, terbangnya berapa jam itu? Oke, Mbak Ramlah Idris, silakan perkenalan dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ramlah Muhammad Idris T. dari Universitas Islam Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya berdomisili di Kabupaten Takalar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Sulawesi Barat ya, Kabupaten Takalar. Kadang-kadang kita nyuwun sewu, mohon maaf Mbak Ramla ya. Ya ini kadang-kadang kalau saya mungkin Kabupaten Takalar ya masih belum maaf loh ya. Iya, Pak. Bapak sekali memperkenalkan Pak bahwa di Sulawesi Selatan ada Kabupaten Takalar. Lah ya. Ya ini baru kita saling perkenalan ya. Ya, terima kasih Mbak Ramla Idris. Kemudian ini dari Manado ini Mas Emiliano Loho. Kemarin nih, mohon maaf. Saya keliru, saya kira cewek tuh dibule ketika di on kameranya cowok ganteng ternyata. Ayo silakan Mas Emiliano. Dinyalakan Mas. Apa jenenge mic-nya supaya kedengaran. Ya, monggo. Oke, iso ya. Nggak kedengaran nih, Mas. Tapi enggak apa-apa wes ya, Mas Emiliano Loho dari Manado ya. Ini dari Universitas Negeri Manado ini, Bapak As'ad dan Bapak Roziki. Monggo selanjutnya Mas Said, Muhammad Said. Kalau Bapak Kiainya Bapak As'ad, ini mahasiswanya Bapak Said. Ada kemiripan sedikit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kerebutan, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said. Saya berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan saya berasal dari Universitas Sulawesi Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Said ya. Kemudian kita lanjutkan ini Mbak Wardah, silakan Mbak Wardah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Warda dari Universitas Islam Makassar, asal dari Pindrang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Warda. Silakan sekarang Mbak Devina. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Fitriani. Saya berkuliah di IKIP PGRI Pontianak. Saya tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pontianak terkenal dengan bakwanya. Kalau di Jombang ada itu bakwan Pontianak ya. Di Jalan Ki Haji Wahid Hasyim Asy'ari ya, ada. Saya kadang-kadang beli bakwan Pontianak. Ingat kan? Ya, terima kasih Mbak Devi. Nah, next sama-sama, Pak. sekarang Mbak Nurul Azizah, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah dari Universitas Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya ke Mas Darul Lutfi Manan. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Darul Lutfi Mananan, asal IKIP PGRI Pontianak, dan saya tinggal di Pontianak juga. Oke, ya sama ya tadi ya. Oke, next Mbak Nadiatul Ismi, silakan. Mbak Nadiatul Ismi. Oh, mungkin ada ini Mbak Zahra, ini mentor kita yang mendampingi para peserta. Silakan berkenalan Mbak Zahra. Oke, baik Pak, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila, bisa dipanggil Zahra. Di sini saya membantu Pak Fajar sebagai mentor modul Nusantara. Saya mahasiswa STKIP PGRI Jombang semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, thank you very much for your introduction, Mbak Zahra. Mohon maaf, untuk sementara itu Bapak Kiai Muhammad As'ad dan Bapak Kiai Ahmad Roziki, perkenalan dari teman-teman peserta pertukaran mahasiswa. Oke, teman-teman, mohon sekarang waktunya untuk bertanya, berdiskusi ya tentang apa yang disampaikan oleh mereka berdua tadi ya, beliau-beliau berdua. Ayo. Silakan. Ayo. Siapa dulu? Mbak Ramlah mungkin, silakan bertanya. Monggo Mbak Ramlah dulu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Waalaikumsalam. Terkait yang ingin saya tanyakan, di Ponpes Tebu Ireng Jombang ini kan terdapat beberapa kebinekaan di situ, yang toleransi yang disebutkan tadi. Kira-kira ada tidak kendala yang dimiliki oleh Ponpes Tebu Ireng Jombang ini terkait perbedaan-perbedaan yang terdapat di situ? Begitu Pak. Maksud saya kendala-kendala yang diperoleh pesantren Tebu Ireng Jombang dalam menerapkan toleransi seperti itu. Terima kasih Pak. Monggo, Bapak Kiai. Monggo, Pak As'ad. Monggo, jenengan Pak Rozki. Maaf tadi koneksi saya kurang bagus, suaranya nggak terdengar. Monggo Pak Rozki. Ya, kadang-kadang kita itu pakai teknologi, tapi kadang-kadang ya ini kendala jaringan. Monggo. Kendala-kendala yang
ada, sebenarnya enggak, sepengetahuan saya tidak begitu berarti ya. Artinya keragaman anak-anak dari daerah yang berbeda-beda ini bisa kita minimalisir ya, bisa kita hilangkan. Di antara caranya di sini adalah anak-anak itu tidak ditempatkan sesuai dengan daerahnya, tapi memang ditempatkan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Katakan di sini di aliyah ya isinya ya macam-macam, baik kelas maupun di kamarnya, sehingga tidak ada sekat antara yang berasal dari luar Jawa maupun yang berasal dari Jawa. Cuma mungkin kendala itu kadang justru dari eksternal ya. Katakan seperti yang ceritakan Pak As'ad tadi, yaitu ketika ya sholat saya itu menerima dari teman-teman HTI, ya ini mungkin justru dari eksternal Tebireng yang merasa aneh, ini Tebireng kok terima HTI dan seterusnya. Lah ini kendala, tapi itu seperti yang sampaikan Pak As'ad tadi, yaitu prinsip ya sholat saat itu adalah bukan penghalang untuk membangun komunikasi, membangun saling bertemu dan berbagi walaupun mereka tidak sama dari Nahdlatul Ulama, bahkan tidak sama dalam teologi yaitu agama. Tapi kalau di internal sini anak-anak sejauh ini yang kita lakukan tidak ada permasalahan, yaitu mereka lama-lama itu bisa menjadi satu seperti di Sumpah Pemuda itu, yaitu dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nomor satu. Walaupun memang dalam beberapa teori pengajaran memang pakai Jawa ya, tapi ini adalah justru pengayaan karena bahasa Jawa sebagai teknik memberi makna, tapi kemudian ketika penjelasan banyak yang sudah diartikan pakai bahasa Indonesia dan komunikasi pun rata-rata menggunakan bahasa Indonesia. Saya kira ini adalah melebur tadi yang dikatakan Pak Fajar tadi, yaitu melepas kesukuan, melepas bahasa daerah, tapi kemudian menjadi satu di bahasa Indonesia. Tetapi tetap ada wadah-wadah organisasi daerah di sini. Teman-teman yang dari Medan itu punya namanya Andalas, gitu ya. Teman-teman yang dari Sidoarjo dan sekitarnya Putra Delta itu tetap ada, yaitu sebagai wadah reuni mungkin supaya bahasanya tidak luntur gitu ya. Kalau ketemu atau kembali ke daerahnya tetap fasih berbahasa daerah, tapi di mayoritas kegiatan mereka tidak tersekat dalam persuku-suku itu, enggak. Bahkan seperti penerimaan tamu dari non Muslim, ya kadang santri juga terlibat dalam menyambut mereka, sehingga mereka juga ikut berdiskusi bersama. Saya kira bagi saya tidak ada kendala yang berarti dalam merajut kebinekaan dan toleransi di Pondok Pesantren Tebireng. Kalaupun ada, setahu saya, ya, nanti bisa dikoreksi Pak As'ad, justru dari eksternal yang menilai Tebireng kok begitu, gitu. Ya sama dengan Gus Dur itulah, sehingga banyak yang mengomentari Gus Dur. Gus Durnya tidak ada masalah, tetapi komentatornya dari luar itu yang kadang kita juga harus menjawab itu dengan bagus. Saya kira itu nih Mbak Ramlah dari saya. Mungkin Pak As'ad sakit nambahin. Terima kasih kepada Bapak Kiai Ahmad Roziki. Wonten tambahan dari Bapak Kiai As'ad? Sampun cekap Pak Fajar. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Rida Susilawaru. Ini Bapak Kiai ya. Ini mahasiswa yang luar biasa aktif. Ya, ini ngomongnya enak didengar ya. Tegas ini. Ayo Mbak Rida, saya suka ini. Tegas, pas ngomongnya. Monggo Mbak Rida. Shalom Pak. Sampai saat ini berdasarkan penjelasan kedua Bapak tadi, menurut saya cukup. Karena menurut saya juga kan pengalaman pertama, jadi baru belajar, jadi masih kayak mau belajar lagi, jadi gitu. Tidak ada pertanyaan, gitu. Hanya mau dengarkan saja gitu. Makasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Rida ya.
Tadi teman-teman semua, beliau berdua tadi banyak memberikan pembelajaran pada kita bagaimana kita merajut kebinekaan dan toleransi untuk menjaga kehidupan berbangsa dengan harmonis ya, aman, tertib begitu ya. Memang kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri ya. Kita harus bersatu ya menjadi bangsa Indonesia. Oke, ada lagi Mbak Devina mungkin, Mas Emiliano, Mbak Devina. Oke, Mbak Devina, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya mau bertanya nih Pak, kan nama pondok pesantrennya kan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ya. Nah, sejarah ngapa sih dinamakan Tebu Ireng itu apa tuh Pak? Kenapa dinamakan Tebu Ireng? Wah, ini pertanyaan menarik sekali ini buat beliau berdua ini. Kenapa dinamakan Tebu Ireng ini? Tapi kalau saya sih tahu ya, mungkin tahu sedikit apa ceritanya tahun berapa itu. Tapi kalau saya kan hanya tahu sedikit, yang tahu lebih banyak kan Bapak Kiai berdua ini. Monggo penjenengan jelaskan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Mbak Devina. Saya mungkin sedikit ya, karena memang sekali lagi konteks saya adalah karena memang ini kan terkait keberagaman. Saya ini bukan Tebu Ireng asli. Jadi baru gabung pondok pun tahun 2012. Nanti insya Allah Pak Roziki yang akan memberikan tambahan secara lebih detail. Saya hanya lebih ke definisi ke Tebu Ireng lah. Ini pun karena konteksnya ini akan sangat berkaitan dengan daerah di mana pondok pesantren berada. Tapi nanti insya Allah Pak Roziki akan lebih banyak memberikan informasi. Tentu kalau tebu itu kan kita tahu semua ya, itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun sama. Sugar cane kalau bahasa Inggrisnya kan. Jadi sebuah pohon yang nantinya diproduksi menjadi gula. Dan banyak di Jawa, Pulau Jawa itu kan banyak zaman Belanda. Belanda kan salah satunya datang ke Hindia Belanda, Dutch East Indies, Indonesia zaman dulu lah. Itu karena kan rempah-rempahnya, salah satunya kan karena produksi sugar cane ini atau pohon tebu ini. Salah satunya ya di Jombang paling tidak ada 2 ya, pabrik gula Jombang dan pabrik gula Cukir, yang di mana Tebu Ireng berada di desa itu. Dan di Cukir ini atau di Diwo ini banyak kebun-kebun tebu. Saya lupa tahun berapa pabrik gula Cukir itu berdiri, bisa di googling, yang jelas sejak zaman Belanda. Dan pondok ini berdirikan ketika Belanda menjajah 1899. Ireng tebu secara umum banyak jenisnya ya. Salah satunya itu berwarna hitam. Jadi ireng itu bahasa Jawa artinya hitam. Tebu ireng. Jadi konteksnya secara kultural adalah pondok ini berdiri di daerah di mana banyak perkebunan tebu. Dan tebunya banyak berwarna hitam, berwarna ireng. Jadi kalau dari definisinya sudah bisa dihubungkan antara tebu ireng, antara tebu hitam, tebu di mana banyak perkebunan tebu di daerah Cukir, di Kecamatan Diwo, bahkan kecamatan di mana pondok ini berdiri, sehingga kemudian itu ada hubungan. Ini konteks kultur budayanya aja dikit lah. Nanti sejarahnya insya Allah Ustadz Roziki yang akan banyak memberikan tambahan. Monggo Ustadz. Tenun Pak Asad. Ini yang saya dengar ya, penamaan Tebu Ireng. Jadi Tebu Ireng itu secara geografis ya, itu terletak di desa namanya Cukir ya. Tebu Ireng itu dusun Tebu Ireng mengikuti desa Cukir namanya, kecamatannya Diwo, Kabupaten Jombang. Asal muasal nama Tebu Ireng ini yang kita tahu ya, bisa dicek di Tebu Ireng online, saya kira ya, nanti bisa di googling di situsnya webnya Tebu Ireng, namanya Tebu Ireng online. Di sana seperti yang kita ketahui, saya dulu diceritai Allahyarham Dr. Johari.
dulu itu katanya ada kerbau ya, kerbau warnanya hitam, kerbau ya. Kerbau itu bahasa Jawanya kebu gitu ya, kebu. Kerbau itu bahasa Jawanya apa? Kebu ya. Kebu. Lah kebu ini hilang gitu, hilang. Kemudian dicari lama, nggak ketemu katanya gitu. Kemudian nemu-nemu itu kebu itu yang tadinya warnanya ndak hitam gitu ya, kebu bule gitu ya. Hanya kebu ini jadi hitam gitu, kebunya jadi hitam ya itu karena terprosok dalam rawa, saya itu rawa. Hanya orang bilang kebu ireng gitu ya. Nah, itu kemudian disebut kebu ireng. Nah, tapi tidak diketahui pasti mulai kapan dari kebu itu menjadi tebu itu, mulai tahun berapa dusun itu disebut dengan tebu ireng, kita tidak tahu secara pasti secara histori. Dan kemudian tentu itu jauh sebelum pondok ini ada di Tebu Ireng ya. Pondok ini berdiri tahun 1899 kalau yang di prasasti apa ya, di mana salah satu kamar di pondok itu, pondok ini berdiri tahun 1899 Masehi. Kayak tahunnya Milan ya, kalau jangan punya kaos sepak bola Milan itu 1899 itu. Nah, itu tahun berdirinya Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan yang kami dengar dari beberapa kiai, diantaranya Dr. Yamustain Syafi'i, ketika berbicara nama pondok ini kok enggak ada namanya, tapi langsung dinisbatkan pada nama daerah dusun ya, karena supaya tidak ada sekat gitu ya, tidak ada sekat dengan masyarakat. Ini adalah Pondok Tebu Ireng gitu, tidak seperti lazimnya pondok-pondok yang lain ada namanya apa gitu. Nah, ini memang pondok ini langsung dihubungkan, dinisbatkan kepada daerah di mana pondok ini ada, yaitu di dusun Tebu Ireng tadi. Bicara keberadaan pondok ini memang tidak jauh dari tempat ayah dari sang pendiri, yaitu Yai Hashim. Ayah sang pendiri yaitu Yai As'ari, kan namanya Yai Hashim As'ari. As'ari ini nama ayahnya. Ayahnya Yai Hashim. Yai Hashim ini punya ayah Yai As'ari tadi itu juga punya pondok di sebelah baratnya Tebu Ireng, di Keras, nama dusunnya Keras. Dan di sana makom ayahnya yaitu beliau Yai Haji As'ari. Dan Yai As'ari ini adalah menantu dari Mbah Usman, Mbah Yai Usman di Tambak Beras, termasuk salah satu pondok besar di Jombang, yaitu Bahrul Ulum Tambak Beras. Nah, ini nanti bertemu dengan penasapan dari Yai Wahab Hasbullah di Mbah Usman. Yaitu Mbah Usman ini punya putri, di antara putrinya itu namanya Mbah Winih, gitu ya, punya Halimah, itu dinikahkan dengan santrinya yaitu Yai As'ari yang melahirkan Yai Hashim, dan juga punya putri juga yang dinikahkan nanti menjadi orang tuanya Mbah Yai Wahab Hasbullah gitu, sehingga perjalanan pernasapan pondok-pondok besar ini di Jombang, dan saya yakin di pondok-pondok yang lain juga demikian, yaitu terjadi pertautan penasapan dan yang lain. Saya kira itu sedikit ya. Mbak Usman itu letak makamnya di Tambak Beras. Tambak Beras itu sebelah utaranya Tebu Ireng, sekitar 12 kiloan lah dari Tebu Ireng. Karena rumah saya berdekatan sekali dengan Tambak Beras, sehingga ya sekitar 12 kiloan itu perjalanan ditempuh kalau naik mobil ya setengah jam kurang lah, 25 menit. Nah, itu yang kami tahu dari Tebu Ireng. Kemudian jaringannya Bapak, nggak apa-apa. Okay. Jaringannya agak terganggu ini. Pak Roziki masih online? Oke, baru. Oke. Ya. Ya, mohon maaf terputus ya. Jadi jaringan di pondok-pondok pesantren memang begitu ya, saling terikat satu dengan yang lain.
kemudian kalau kita teruskan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Tebireng di era awal ya. Seperti yang disampaikan Pak As'ad tadi, bahwasanya karena Tebireng ini dihuni mayoritas oleh pegawai pabrik tebu yang ada di Cukir ini, ada pabrik gula ini. Nah, ini terjadi sebuah tradisi yang menurut kacamata agama ini jauh dari agama, gitu ya. Karena itu maka Hadratus Syekh memilih Tebireng menjadi salah satu titik untuk mendirikan perubahan akhlak, pelajaran tata laku yang benar, gitu. Nah, ini tentu kontranya luar biasa. Tapi itu memang pondok itu rata-rata begitu. Jadi pondok itu rata-rata begitu, yaitu berdiri di tempat yang disinyalir memang perlu adanya pendakwah di sana. Ya tentu itu seragam gangguan dan seterusnya dari masyarakat sekitar tetap dihadapi, tetap dididik sampai sekarang ya Tebireng bisa diterima tidak hanya di Jombang dalam kancah nasional, bahkan dalam kancah internasional. Di antaranya biografi Gus Dur ini bisa diterbitkan di Al-Azhar di Mesir, kemudian Hadratus Syekh juga ditulis di antaranya oleh penulis terkemuka dari Lubnan, dari Lebanon, walaupun dia di Indonesia ya Asad Syahab. Kitab-kitabnya yang sekarang dikaji oleh Habib Umar di Yaman, oleh ulama terkemuka di Lebanon, dan sekarang kitabnya ini ada yang disyarah, diperjelas oleh ulama Yaman juga, sehingga dari zero ya bahkan dimusuhi desa setempat bisa menjadi diterima di kancah dunia internasional. Saya kira itu sedikit tentang Tebireng yang ada dan bisa dilihat di web Tebireng ya, Tebireng online, tebireng.online.com ya. Atau Tebireng online kita sudah keluar nanti, jadi googling ya, jadi googling. Iya. Oke. Terima kasih kami sampaikan. Ada lagi nih teman-teman yang bertanya, Mas Emiliano, silakan. Sambil mengecek suaranya. Silakan bertanya. Oh, belum bisa jaringannya, Mas Emiliano. Enggak apa-apa. Silakan. Ini Mas Darul, silakan di-on-kan kameranya. Mas Darul. Ayo, monggo, ada pertanyaan? Monggo Mas Darul. Untuk pertanyaan belum ada Pak, saya Pak. Ada lagi nih teman-teman yang bertanya, silakan. Dari Bapak Muhammad, dari Mas Muhammad Said ini, dari Unsul Bar ini, silakan. Terima kasih Mas Said. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, di Pondok Pesantren Tebu Ireng itu ada berapa tingkatan jenjang pendidikannya Pak? Terima kasih. Saya serahkan ke Pak Roziki. Pak Roziki ini beliau kepala sekolah aliyah. Insya Allah bisa memberikan struktur. Karena kalau saya pribadi saya lebih di universitasnya. Insya Allah nanti Pak Roziki bisa memberikan detail tentang struktur unit pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Silakan Pak. Disuruh senior harus mau ini. Yang lebih pas Pak Roziki. Tebireng ini bisa dikatakan dari level sekolah dasar ya hingga pasca sarjana. Jadi kalau Pak Asad memang ini fokusnya di universitas, ini di Unhas, Jadi kalau bisa dikatakan kita punya satu unit SDI, Sekolah Dasar Islam. Ya, ini yang Pak Asad ada di sana juga, di salah satu pimpinan di SDI. Ini tempatnya di Kesamben, sekitar berapa Pak Asad ya? 20 kilo dari Tebireng Pak Asad? 30 kilo. 25-an Pak Kiai.
Ya, 25. 25. Saya sering lihat Pak Kiai, bangunannya itu kalau saya ke Kesamben karena istri saya dari Kesamben. Jadi sering kali bau besar teman-teman bangunannya di Kesamben itu bau besar sekali, bagus. Nah, gini teman-teman, nanti kalau teman-teman sudah nikah, punya putra atau putri, bisa dikirim ke pondok ya di Jombang, di Kesamben sana. Bagus betul, besar betul, bagus. Enggak. Ada SDI ya, di sana. Ya, bagus. Kemudian di level berikutnya di SMP ya, kita punya Madrasah Sanawiyah di 2 titik di Tebireng, Madrasah Sanawiyah Salafiyah Syafi'iyah. Di Kesamben juga bangun ini Madrasah Sanawiyah Sain Salahuddin Wahid. Ini baru sekitar 5-6 hektar kalau saya tidak salah ingat. Ya, betul. Sebelah kanan jalan nggih Bapak nggih. Kalau dari sini. Itu baru. Kemudian SMP kita punya 2 titik juga SMP. SMP Wahid Hashim di Tebireng dan SMP Sain di Jombok. Jombok itu perbatasan dengan Pare. Itu di SMP-nya ada 3 titik ya. SMP dan Sanawiyah ini berarti ada 4 titik, 2 SMP dan 2 Sanawiyah. Kemudian level SLTA di Aliyah, ini ada Aliyah yang ini yang saya di sini Aliyah Tebireng, Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah. Ada juga SMA di 2 titik, SMA Wahid Hashim di Tebireng, ada SMA Trensen di Jombok juga. Kemudian kita punya SMK juga, SMK Khairiyah Hashim. Tempatnya di depan kantor BRI mana itu? Parimono ya. Parimono sebelum pom bensin Parimono kalau dari Tebireng itu. Nah, ini tapi kemudian kita juga punya Madrasah Mu'allimin. Mu'allimin ini 6 tahun. Semacam program diniyah yang ijazahnya diakui tapi tidak ada materi umumnya sama sekali ya. Ini Mu'allimin yang ngaji aja kita punya di Tebireng. Itu yang level aliyah ya, level aliyah. Di perguruan tinggi kita punya Unhas di mana Pak Asad mengabdi dari S1 hingga S2 dan kita punya Ma'had Ali yang sedang pengajuan proses izin S2-nya. Dengan Ma'had Ali ini ada S1 dan mau memproses S2-nya. Nah, ini yang di Tebireng. Kemudian kita ada di cabang juga. Di Riau ada Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, di Bintan, di Jawa Tengah itu ada di Banyumas, ada di Temanggung, ini ya mau ada di Pekalongan, gitu ya, perbatasan itu. Kemudian ada di Jawa Barat, juga ada di Lampung, yang lagi rame nikah langsung 2 itu, Rebak Lebong mana itu, nah, itu juga ada di sana, Tebireng juga. Jadi kalau cabang sekitar 18, Tebireng cabang sudah berdiri, di Kalimantan juga ada, di Medan juga ada. Di sininya sekitar 10 lebih unit pendidikan yang ada di Tebireng Induk ini. Saya kira itu bisa ditanya Pak Asad kalau ada yang kelewatan, Pak Asad. Mungkin tambahan selain pendidikan ada beberapa lembaga lain ya. Contoh kita punya lembaga sosial pesantren Tebireng. Lebih ke lembaga zakat ya. Jadi lembaga karitas yang sumber dananya dari peziarah. Peziarah mungkin sekarang sudah tidak terlalu banyak ya, bahkan ditutup. Kalau Anda tahu sebagaimana tempat ziarah itu kan banyak orang menyumbang, ditaruh di kotak-kotak. Dan kalau di kami uangnya full untuk program charity, untuk program membantu masyarakat sekitar. Jadi pakai itu program kesehatan, program pendidikan, dan seterusnya. Dan sudah mendapatkan SK dari Basnas Pusat sebagai lembaga zakat tingkat kabupaten. Ada juga pusat kajian Hasyim Asy'ari di mana Pak Roziki
sebagai ketua juga, di mana kita di sana mendiskusikan tentang pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari bidang agama dan juga yang lain. Jadi ada juga unit yang lain ya, tapi paling tidak pendidikan yang utama. Kami juga punya lembaga sosial dan juga lembaga kajian penelitian tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan bagaimana efeknya, implementasinya di level masyarakat. Mungkin itu Pak Fajar. Terima kasih Bapak Kiai. Mungkin teman-teman kami berikan kesempatan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup acara kunjungan daring ini. Silakan teman-teman. Silakan. Ayo, di-on-kan dulu nih yang belum on kameranya. Silakan. Muhammad Dinul, Mas Muhammad Dinul, silakan di-on-kan kameranya. Nah, nanti ada kira ke kano. Mbak Nurul Azizah, Mbak Nadiatul Ismi. Halo? Mungkin apa kegiatan lain mungkin anak-anak ini. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Nah, oke, Mbak Nurul Azizah, ada pertanyaan? Silakan. Satu lagi ini kesempatannya sebelum kita tutup acara kunjungan daring ini. Silakan Mbak Nurul. Kalau dari saya cukup aja Pak, tidak ada pertanyaan. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya sudah ya, sudah tadi. Ini sebelum kita tutup Bapak Kiai, ya kami menyampaikan terima kasih sekali kepada pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang yang telah meluangkan waktu ini pun ya untuk sharing ya tentang kebinekaan dan toleransi ya kepada para peserta pertukaran mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan oleh jenengan berdua, Bapak Kiai Ahmad Roziki dan Bapak Kiai Muhammad As'ad bisa sangat bermanfaat ya di kemudian hari kelak ketika mereka akan menjadi pemimpin di negara kita tercinta ini ya. Dan saya mohon maaf bila ada sebelumnya Pak Fajar. Okay. Mungkin kalau boleh kami minta kontaknya Pak Fajar, jadi nanti ke depan kita bisa komunikasi, berdialog, berdiskusi, sehingga bisa program-program yang bisa sinergi antara mungkin jenengan dan teman-teman yang lain dengan Tebuireng bisa lebih continue. Oke, siap Bapak. Matur suwun. Tadi kontak saya ini Bapak, okay. Bapak Muhammad Fajar dari STKIP PGRI Jombang 081. Oke, 081. 081 ya. Oke. 55 36 491 49. 081 553 649 149. Oke. Mungkin ya, Bapak Muhammad apa namanya Bapak Kiai sakit kalau di miss call nanti kita melanjutkan komunikasi ya. Kalau kemarin kan saya masih dengan Pak Gofur ya, kemarin ya. Oh iya, Gus Gofar, nggih. Ya, siap. Bapak Gus Gofar. Jadi dengan beliaunya dulu kemudian kita dipertemukan di link Zoom ini. Ya ini siapa apa namanya sangat bermanfaat ya. Jadi apa namanya apa yang disampaikan oleh beliau-beliau kiai berdua ini teman-teman ya tentang jadi saya kan berada di luar pondok ya. Jadi saya dapat ilmu baru lagi ini tadi tentang apa namanya tentang latar belakang sejarahnya. Kalau saya kan hanya melihat apa namanya kadang-kadang apa namanya cerita ya dari orang-orang tua dulu, tapi ini kan langsung dari pengasuh pondok, jadi oke, lebih lengkap gitu ya pemahaman saya. Jadi mohon maaf tadi kepada Bapak Kiai berdua, mungkin ada tadi teman-teman ini yang bertanya yang masih belum paham apa namanya ya mungkin mereka hanya dengar aja ya, oh Pondok Pesantren Tebuireng gitu ya.
Tapi setelah ada penjelasan dari Bapak Kiai As'ad dan Bapak Kiai Raziki, insya Allah pemahaman mereka, pengetahuan mereka tentang Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang semakin bertambah ya. Dan ini teman-teman, seperti yang disampaikan oleh beliau-beliau berdua ya, sangat begitu terjaga ya pendidikan ya di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang itu ya. Jadi kalau jenengan nanti udah nikah, punya putra atau putri ya, dan kalau misalkan sudah bisa mandiri, itu bisa dikirim ke Jombang ya, karena seperti beliau share kepada kita bahwa para santri itu berasal dari berbagai macam suku ya, berbagai suku di Indonesia, berbagai macam pulau di Indonesia ya, bahkan ada yang dari luar negeri ya. Silakan nanti kalau saya bisa informasikan, saya sering kali berkunjung ke Pesantren Jombang itu memang ada seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai As'ad tadi itu, sebelah kanan itu kalau dari Jombang sini ya, itu bangunannya besar itu, MTS Kiai Haji Salahuddin Wahid ya, begitu ya Pak As'ad ya, kalau saya tidak ini ya, betul itu. Itu bau besar sekali teman, itu berapa hektar saya tidak tahu, tapi yang jelas luas sekali, bagus sekali. Nah, bisa nanti ya dikirim ya. Semoga saya doakan semua peserta ini nantinya menjadi orang yang sukses ya, dan bisa menjaga kebinekaan dan toleransi di kemudian hari. Pastinya saya yakin di antara jenengan ini pasti menjadi pemimpin di kemudian hari yang menggantikan yang sudah senior pasti itu ya. Jadi patah tumbuh hilang berganti seperti itu. Kalau ada lagi, oke, ada lagi enggak sebelum kita tutup? Pertanyaan? Oke, tidak ada. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai Ahmad Raziki dan Bapak Kiai Muhammad As'ad. Semoga komunikasi kita tetap terjaga ya semuanya. Ngapunten sudah mengganggu waktu jenengan ya. Aduh Pak Fajar, ini kalau Sabtu ini saya itu dengan keluarga loh Pak ya, diganggu untuk masuk untuk untuk kegiatan. Tapi saya berterima kasih Bapak Kiai berdua sudah meluangkan waktunya untuk sharing tentang keberagaman, kebinekaan dan toleransi supaya junior kita ini terbebas dari ya tadi itu saling menjelekkan begitu ya. Monggo, tidak ada lagi memang pertanyaan dari teman-teman lagi? Tidak ada, Pak. Sudah cukup ya. Terima kasih kembali lagi. Teman-teman semuanya terima kasih kepada beliau berdua. Ayo, on-kan kameranya. Karena beliau ini sudah meluangkan waktunya ini. Ayo, monggo. Terima kasih. Dinyalakan mic-nya semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Amin.